Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi hari ini bersama Bu Yohan. Kita akan mempelajari tentang bentuk aljabar. Nah, khusus untuk hari ini kita akan mempelajari kegiatan 3.3, yaitu perkalian bentuk aljabar. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang operasi perkalian bentuk aljabar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tentang sifat-sifat penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perkalian aljabar. Ayo kita amati. Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Diingat ya, Pak Idris berbentuk persegi, Pak Thohir berbentuk persegi panjang. Nah, ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih panjang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka berapakah luas kebun apel Pak Idris? Nah, alternatif penyelesaian. Yang pertama, kita perlu memisalkan panjang sisi kebun apel Pak Idris. Kita misalkan X. Nah, karena panjang kebun apel Pak Thohir 20 meter lebih panjang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris, maka dapat dituliskan X ditambah 20. Lalu, lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris, maka dituliskan X dikurang 15. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Maka, dalam permasalahan tersebut, luas kebun Pak Thohir adalah hasil kali dari X ditambah 20 dengan X dikurang 15. Nah, maka luas kebun Pak Thohir dapat dituliskan dalam bentuk aljabar. Dapat kita lihat luas panjang dikalikan dengan lebar. Kita ketahui tadi panjangnya X ditambah 20, lalu lebarnya X dikurang 15. Nah, cara mengalikannya yaitu kita kalikan satu persatu. X dikalikan dengan X, lalu X dikalikan dengan negatif 15. Lalu 20 dikalikan dengan X, dan 20 dikalikan negatif 15. Dari operasi tersebut kita peroleh X kuadrat dikurang 15X ditambah 20X dikurang 300. Maka X kuadrat ditambah 5X dikurang 300 satuan luas. Ini luas kebun Pak Thohir dalam bentuk aljabar. Nah, selanjutnya kita ketahui luas kebun apel Pak Idris sama dengan luas kebun jeruk Pak Thohir. Maka dapat kita lihat bahwa luas sama dengan luas. Kita ketahui tadi
kebun Pak Idris berbentuk persegi, maka X dikalikan dengan X. Karena kalau persegi berarti panjang sisinya sama ya. X dikalikan dengan X sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurang 300. Ini dari bentuk aljabar sebelumnya. Maka X kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurang 300. Nah, X kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri menjadi X kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 5X dikurang 300. Lalu kita peroleh hasilnya 0 sama dengan 5X dikurang 300. Lalu 5X kita pindahkan jadi negatif 5 sama dengan negatif 300. Kita sama-sama kalikan dengan negatif 1 menjadi 5X sama dengan 300 ya. Maka diperoleh X sama dengan 300 dibagi 5, diperoleh hasilnya 60. Jadi luas kebun apel Pak Idris adalah X kuadrat. Tadi persegi S kuadrat sama dengan 60 kuadrat sama dengan 3600 satuan luas. Nah, sampai di sini dapat dipahami ya. Secara umum, hasil perkalian bentuk aljabar X ditambah A dikalikan X ditambah B mengikuti proses berikut. Nah, misalkan kita punya X ditambah A dikali X ditambah B. Maka yang pertama, kita perlu kalikan X dikalikan dengan X, lalu X dikalikan dengan B. Selanjutnya, A dikalikan dengan X, dan A dikalikan dengan B. Jadi kita perlu mengalikan satu persatu. Kita masuk ke contoh. Misalkan hasil kali dari 5 dikali X ditambah 10 adalah 5X ditambah 50. Jadi 5 dikalikan dengan X, lalu 5 dikalikan dengan 10. Atau bentuk 5X ditambah 50 dapat ditulis 5 dikali X ditambah 10. Jadi 5-nya bisa kita keluarkan ya. Lalu selanjutnya hasil kali dari X ditambah 10 dikali X ditambah 3. Jadi kita kalikan satu persatu, X dikali X, X dikali 3, lalu ditambah 10 dikali X, dan 10 dikali 3. Maka diperoleh hasilnya X kuadrat ditambah 13X ditambah 10. Atau bentuk X kuadrat ditambah 13X ditambah 10 dapat juga ditulis menjadi X ditambah 3 dikali X ditambah 10. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat penjumlahan dan perkalian aljabar. Operasi penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar memiliki beberapa sifat, antara lain yang pertama sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, dan yang ketiga sifat distributif atau perkalian terhadap penjumlahan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sifat komutatif. Nah, untuk sifat komutatif yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dikali B sama dengan B dikali A. Untuk A dan B merupakan bilangan bulat positif ya. Selanjutnya sifat asosiatif yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan A tambah B ditambah C. Lalu A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Nah, ini juga berlaku untuk A, B, dan C bilangan bulat positif.
Selanjutnya yang terakhir, sifat distributif atau perkalian terhadap penjumlahan. Nah, misalkan A dikali B ditambah C, maka A dikali B dan A dikali C. Jadi kita kalikan satu per satu, A dikali B dan A dikali C, karena ini di dalamnya merupakan penjumlahan, atau dapat kita tuliskan AB ditambah AC. Nah, jika digambarkan dalam persegi panjang, misalkan ibu mempunyai dua persegi panjang ya. Nah, misalkan di persegi panjang yang berwarna biru, sisi yang pertama itu sisi A, ini sisi A, lalu ini sisi B ditambah C ya. Maka kita umpamakan untuk mencari luas persegi panjang kan panjang dikalikan lebar, maka A dikali B ditambah C. Nah, untuk persegi yang kedua kita mempunyai A, B, dan C di sini. Maka kita dapat lihat untuk persegi panjang yang pertama yaitu A dikali B, maka AB. Lalu persegi panjang yang kedua yaitu A dikalikan C, yaitu BC. Selanjutnya kita memasuki ayo kita menalar ya. Misalkan di sini ada tabel ya, ada tabel ada A, B, lalu A dikali B dengan rumus yang ditemukan dan A dikali B dengan cara singkat. Misalkan A dan B memiliki tanda yang berbeda. Di sini X dikurang 1, di sini X ditambah 1. Nah, jika dengan rumus yang ditemukan, kita mengalihkan satu per satu. X dikali X, X dikali 1, lalu negatif 1 dikali X, dan negatif 1 dikali 1. Maka kita peroleh hasilnya X kuadrat dikurang 1. Lalu untuk X dikurang 3 dan X ditambah 3, kita melakukan hal yang sama, mengalihkan satu per satu, jadi X kuadrat ditambah negatif 3 ditambah 3, X ditambah negatif 3 kali 3, maka diperoleh hasilnya X kuadrat dikurang 3. Selanjutnya 2X dikurang 1 dan 2X ditambah 1. Maka dengan rumus yang ditemukan dapat kita kerjakan 4X kuadrat ditambah 2 dikurang 2 dikalikan dengan X di jumlah negatif 1 dikali 1. Nah, di sini kita lihat ini negatif 1 ditambah 1, negatif 3 ditambah 3, 2 dikurang 2. Maka dari hasil operasinya ini menghasilkan 0 ya. 0x tidak perlu kita tulis. Jadi kesimpulan yang kita dapat, jika diketahui A dan B memiliki tanda yang berbeda, jika ada negatif dan positif maupun di tempat yang sebaliknya, maka hasilnya akan bernilai dengan tanda negatif. Jadi X kuadrat kurang 1, X kuadrat dikurang 3, dan 4X kuadrat dikurang 1. Jadi jika tandanya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Ya, tandanya akan negatif. Nih, di sini ada negatif, di sini ada negatif, dan di sini juga negatif. Cukup mudah ya untuk dipahami tentang perkalian bentuk aljabar. Ya, sekian yang dapat Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik ya. Terima kasih dan selamat pagi.